Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Engriani. Saya angkatan 12, kelompok 1, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun anggaran 2022 gelombang pertama. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Smart ASN. Literasi digital. Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak hanya sebatas mengoperasikan gadget atau gawai. Literasi digital sering kita anggap sebagai kecakapan menggunakan internet dan media digital. Namun begitu, seringkali ada pandangan bahwa kecakapan penguasaan teknologi adalah kecakapan yang paling utama. Padahal literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Lebih dari itu, literasi digital juga banyak menekankan pada kecakapan menggunakan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara proaktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh rasa tanggung jawab. Berdasarkan petunjuk khusus dari Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo, pada rapat terbatas perencanaan transformasi digital, bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi-pandemi yang akan datang akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkomunikasi, berbelanja, dan bertransaksi yang sebelumnya luring atau offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring atau online. Presiden Jokowi telah menekankan 5 hal yang perlu menjadi perhatian dalam menangani transformasi digital pada masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, perluas akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kemudian yang kedua, persiapkan betul roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran. Kemudian yang ketiga, percepat integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. Lalu yang keempat, persiapkan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital. Kemudian yang kelima, persiapkan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secara secepat-cepatnya. Kemudian, kompetensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakan media digital secara lebih bertanggung jawab. Hal ini termasuk dalam visi misi Presiden Jokowi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Penilaiannya dapat ditinjau dari etis dalam mengakses media digital atau digital etik. Kemudian, budaya menggunakan digital atau digital culture. Kemudian, menggunakan media digital dengan aman atau digital safety. Kemudian, kecakapan menggunakan media digital atau digital skills. Keempat hal ini menjadi pilar literasi digital. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, digital etik merupakan kemampuan individu
dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau metiquette dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, digital safety. Digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Pilar literasi digital. Terdapat dua poros yang membagi area setiap domain kompetensi. Poros yang pertama yaitu domain kapasitas atau single kolektif. Memperlihatkan rentan kapasitas literasi digital sebagai kemampuan individu untuk mengakomodasi kebutuhan individu sepenuhnya, sehingga kemampuan individu untuk berfungsi sebagai bagian dari masyarakat kolektif atau sosial. Kemudian, poros yang kedua yaitu domain ruang informal formal, yaitu yang memperlihatkan ruang pendekatan dalam penerapan kompetensi literasi digital. Ruang informal ditandai dengan pendekatan yang cair dan fleksibel, dengan instrumen yang lebih menekankan pada kumpulan individu sebagai sebuah kelompok, komunitas, atau masyarakat. Sedangkan ruang formal ditandai dengan pendekatan yang lebih terstruktur, dilengkapi instrumen yang lebih menekankan pada kumpulan individu sebagai warga negara. Selanjutnya, terdapat 4 pilar literasi digital. Digital skills atau cakap bermedia digital merupakan dasar dari kompetensi literasi digital, berada di domain single informal. Digital culture atau budaya bermedia digital sebagai wujud kewarganegaraan digital dalam konteks keindonesiaan berada pada domain kolektif formal, di mana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara Indonesia dalam batasan-batasan formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam ruang negara. Digital ethic atau etika bermedia digital sebagai panduan perilaku atau sikap terbaik di ruang digital membawa individu untuk bisa menjadi bagian masyarakat digital berada di domain kolektif informal. Digital safety atau aman bermedia digital sebagai panduan bagi individu agar dapat menjaga keselamatan dirinya berada pada domain single formal karena sudah menyentuh instrumen-instrumen hukum positif. Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada gadget atau gawai kita sering kita gunakan untuk mencari informasi, bahkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Durasi penggunaan internet harian masyarakat Indonesia hingga tahun 2020 tercatat sangat tinggi, yaitu 7 jam 59 menit. Kemudian itu di atas rata-rata masyarakat dunia yang hanya 6 jam 43 menit setiap harinya. Bahkan menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, tahun 2020 selama pandemi COVID-19, mayoritas masyarakat Indonesia mengakses internet lebih dari 8 jam sehari. Pola kebiasaan baru ini, belajar dan bekerja dari rumah secara daring, ikut membentuk perilaku kita berinternet. Literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat saling melindungi hak-hak digital setiap warga negara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak.